kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 14 Pekanbaru, Ibu Elvi Devita SPD MPD. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 14 Pekanbaru, Ibu Ristianti MPD. Yang kami hormati Ibu Wakil Kesiswaan, Wakil Sarana Prasarana dan Wakil Humas SMP Negeri 14 Pekanbaru, serta Bapak Ibu guru yang kami cintai. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan Kombel kita di bulan Agustus minggu ketiga dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan nantinya oleh salah seorang guru kita, yaitu Ibu Reda Sofiana SPD, calon guru penggerak angkatan 11 di Kota Pekanbaru. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada idola kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini, yang penuh dengan teknologi canggih ini. Langsung saja kita awali acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 14 Pekanbaru pada Ibu Elvi Devita SPD MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini Jumat 23 Agustus 2024 bertemu bersama di ruangan Majelis Guru SMP Negeri 14 Pekanbaru. Tentunya secara rutin adalah agenda kita melaksanakan komunitas belajar SMP Negeri 14 Pekanbaru dengan agenda yang sudah disiapkan oleh tim atau koordinator pelaksanaan Kombel. Kemudian juga kebetulan pada hari ini, bukan kebetulan ya, kita berbagi bersama mendengarkan presentase dari seorang teman kita yang boleh ibu katakan berprestasi lah ya pada program ya kementerian, yaitu program guru penggerak yang alhamdulillah akan dilaksanakan program pendidikan guru penggerak ini oleh teman kita Ibu Reda Sofiana sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Jadi pada hari ini beliau akan menyampaikan salah satu program dari CGP-nya, yaitu bagaimana mendiseminasikan budaya positif di satuan pendidikan di sekolah kita. Seperti yang kita ketahui bahwa diseminasi itu adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan, menerapkan ya peraturan-peraturan yang membawa ke arah kebaikan di sekolah kita ini. Termasuk itu juga kepada siswa kita dan kita juga sebagai guru atau sebagai pendidik di SMP Negeri 14 Pekanbaru ini. Dan alhamdulillah kita mengucapkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan Ibu Wakil yang saya hormati, Bapak Ibu Majelis Guru, tim komunitas belajar SMP Negeri 14, dan Ibu Reda selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang akan mempresentasikan diseminasinya pada hari ini, dan juga
Ibu Novi sebagai Ketua Kombel. Dan alhamdulillah ya, semoga pada hari ini kegiatan kita berlangsung dengan baik. Mari kita dengarkan bersama, karena untuk menciptakan sekolah yang kita idamkan, sekolah yang kita inginkan, bagaimana pembelajaran ini menjadi nyaman, aman, teratur. Ya, mari kita dengarkan ini satu ilmu nanti akan disampaikan oleh Reda untuk kita renungkan dan kita implementasikan di sekolah kita. Alhamdulillah kalau Ibu lihat perkembangannya sampai hari ini, ya sekolah kita pada umumnya baik itu di kelas 7, 8, dan kelas 9 sudah mulai kita teratur menerapkan peraturan-peraturan di sekolah ya, dengan saya yakin Bapak Ibu wali kelas semua sudah menerapkan yang namanya kesepakatan kelas ya. Jadi salah satunya kesepakatan kelas ini bagian dari implementasi dari budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Reda. Artinya apa? Kesepakatan kelas yang sudah kita buat ini jangan hanya menjadi catatan atau perhias kelas saja. Ya, yang Ibu harapkan ini harus kita tegakkan, kita terapkan kepada anak didik kita untuk bisa melakukan seperti apa yang telah kita catat, kita tempelkan di dinding kelasnya. Dan kalau ada anak-anak yang melanggar, itu bagaimana sanksinya? Tentu sanksinya juga seperti sanksi yang bernilai positif juga untuk Bapak Ibu ya. Artinya apa? Bagaimana kita di sekolah ini menciptakan suasana yang kondusif, baik itu di dalam proses belajar mengajar maupun di dalam di luar proses belajar mengajar. Artinya seluruh anak ini berkelakuan, berakhlak dan beretika baik kepada kita semuanya. Itu mungkin yang bisa Ibu tambahkan. Dan pada hari ini mungkin langsung kepada poin diseminasi saja. Kita persilakan nanti Ibu Reda dan juga mungkin nanti hal tambahan dari Ketua Kombel kita Ibu Novi juga harus menyampaikan juga apa yang menjadi topik pembahasan dari Bapak Ibu Guru atau temuan dari siswa kita di dalam 1 minggu atau beberapa minggu ini. Nah itu Bu Novi harus menyampaikan ya apa temuan-temuan dalam pembelajaran. Dan mungkin juga nanti harus ada tambahan juga dari Ibu Wakil Kurikulum kita terkait dengan program peningkatan mutu di sekolah kita. Apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan asesmen nasional, ya Bapak Ibu ya. Anak-anak akan melaksanakan ANBK, Bapak Ibu akan melaksanakan asesmen nasional. Jadi ini mari kita laksanakan dengan baik, dengan ikhlas, sehingga apapun yang kita programkan di sini selalu mendapat dukungan dan insya Allah hasilnya pasti akan kita peroleh juga dengan baik ya. Mungkin itu saja dari Ibu, Bapak Ibu semua. Mari kita dengarkan diseminasi positif dari Ibu Reda ini seperti apa, karena ini sudah berkali-kali kita dengar dari Bapak Ibu CGP kita sebelumnya ya. Akhirnya apa? Semakin mantap dan semakin kekeh, semakin kuat kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Terima kasih pelaksanaan komunitas belajar sekaligus implementasi budaya positif dari Ibu Reda kita mulai pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya langsung saja kita dengar bersama-sama diseminasi budaya positif di SMP Negeri 14 Pekanbaru yang akan disampaikan oleh Ibu Reda Sofiana SPD. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada ibu-ibu yang telah berkesempatan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi positif sebagai wujud aksi nyata dari program guru penggerak untuk Reda sendiri angkatan ke-11. Sebelumnya tak lupa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul dalam kegiatan yang positif ini.
Dan tak lupa pula kita ucapkan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, kali ini Reda akan menyampaikan diseminasi budaya positif untuk sebagai aksi nyata pada kegiatan program Guru Penggerak ini. Nah, sebelumnya untuk kita sebelum memulai diseminasi ini, kita ice breaking dulu, boleh dong? Boleh. Oke, sekarang kita ice breakingnya sederhana aja ya, sebentar aja. Boleh minta bantuannya dulu, tegak dulu, Bapak Ibu. Ya, berdiri. Ya, berdiri tegak. Oke, dah. Ikuti tangan Reda. Putar searah jarum jam. Pelan, pelan, pelan. Pegang telinga. Ada ya yang pegang mata ya. Oke, sekali lagi ya. Konsentrasi. Oke, kita putar tangan pelan-pelan, semakin kencang. Pegang mata. Ibu mata, Bu. Ibu nggak konsen. Oke. Masih lagi. Sekali lagi, oke, sekali lagi fokus, putar tangannya pelan, 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 semakin kencang, pegang dagu, dagu, mana dagunya? Oke, nah untuk budaya positif ini ada 6 konsep inti yang akan kita bahas pada sore ini, yaitu yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, kita tidak asing dengan kata budaya positif. Nah, kira-kira budaya positif itu sebenarnya apa? Sebenarnya budaya positif ini sudah kita terapkan di sekolah kita. Apa budaya positif itu? Nah, budaya positif ini adalah kira-kira nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang sudah ada pada di komunitas kita atau di sekolah kita, yang sudah nantinya akan menjadi ciri atau karakter dari sekolah kita ini. Nah, untuk budaya positif ini disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Kemudian disiplin positif ini juga lebih ke arah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, di mana disiplin diri ini juga dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi yang ada dari dalam tubuhnya, atau motivasi dari dalam diri, motivasi internal, bukan akibat dari adanya paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, kita sebagai manusia bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu. Dengan adanya kedisiplinan pada diri ini, maka akan membentuk disiplin positif pada diri kita, menghasilkan 6 karakter profil pelajar Pancasila yang seperti sudah kita ketahui ya.
Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, untuk disiplin positif ini tentu ada dasarnya, yaitu tadi ada motivasi. Nah, motivasi ini yang nanti menjadikan diri kita untuk lebih dapat bersikap disiplin dan bertanggung jawab. Motivasi perilaku manusia ini ada 3, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Maksudnya ini seperti apa? Nah, untuk yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya pada kita sebagai guru ataupun sebagai siswa, apabila kita diberikan sesuatu aturan, nah kita harus melakukan itu. Oh, nanti takutnya dihukum. Oh, nanti takutnya dibully. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita melakukan sesuatu itu karena adanya menghindari rasa tidak nyaman kita, rasa hukuman. Sama seperti murid. Aku kerjain PR lah, nanti kena marah sama Bu Rega, atau nanti suruh tegak di depan. Nah, itu kan menghindari adanya ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini biasanya kadang kita lakukan kepada siswa kita. Biasanya siapa yang bisa jawab pertanyaan Ibu, nanti Ibu kasih permen, ya kan? Atau misalnya nanti siapa yang rajin membaca, pergi ke pustaka, nanti Ibu kasih hadiah. Seperti nah itu sebenarnya tidak lagi kita benarkan seperti itu. Bagaimana caranya kita nanti memancing motivasi dari dalam diri siswa tersebut atau dari dalam diri kita sendiri sebagai guru. Nah, kita sebagai guru pun juga harus punya disiplin. Contoh sederhananya aja, kita pagi harus datangnya tepat waktu. Jangan karena ada suruh Ibu Eti, biasanya pagi-pagi ya Ibu udah datang ya jam 6.50. Nah, kita karena takut kena marah sama Bu Eti, baru kita baru datang. Nah, itu sepertinya tidak seperti itu, tetapi ada kesadaran dari diri kita. Nah, yang ketiga yaitu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya seperti ini. Nah, kalau kita sudah misalnya kita merasa kita sudah ada prestasi nih. Nah, atau kita memang udah rajin datang. Nah, kita tahu rajin datang itu karena memang ada rasa tanggung jawab kita sendiri. Jadi bukan karena ingin kita dihargai, bukan karena kita ingin dipuji. Nah, tapi kita datang cepat, tepat masuk ke waktunya. Nah, itu adalah salah satu bentuk penghargaan diri kita yang menunjukkan bahwasanya kita memang betul-betul bertanggung jawab. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian nah, salah satu bentuk disiplin positif ini kita tuangkan yaitu dalam bentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, dari seperti yang sudah bilang tadi, bahwasanya nilai-nilai disiplin tadi bagaimana bentuk nilai integritas kita, nilai kemandirian kita, nilai tanggung jawab, nilai kejujuran. Nah, yang perlu kita tanamkan pada diri kita, baik kita sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang siswa. Nah, untuk keyakinan di kelas ini biasanya atau sekolah yaitu guru dapat berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kita ketahui seperti Bapak Ibu semua, kita sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya kita masing-masing. Nah, keyakinan kelas itu kita buat kan bukan dari kita, iya atau tidak? Iya kan? Tapi kita rumuskan bersama siswa kita. Kita rumuskan bersama siswa kita kan, bukan dari kita. Oh, kita banyak keyakinannya gini, enggak seperti itu. Tapi kita rumuskan bersama siswa. Bagaimana kita maunya kelas kita atau sekolah kita ini?
Nah, kenapa seperti itu? Supaya nantinya siswa kita atau murid kita dia dapat belajar bertanggung jawab apabila dia melakukan tindakan atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Nah, bisa aja nanti kita bilang kalau dia melakukan sesuatu, kita ingatkan kembali anak tadi, misalnya seperti ini. Kenapa melanggar keyakinan? Kenapa berbuat seperti itu? Kita bilang, masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang kita sudah buat? Bukankah kalian yang buatnya? Misalkan kan kalian yang buatnya, kan begitu kan? Kita bilang ke anak. Nah, jadi keyakinan kelas ini kita rumuskan bersama siswa. Jadi siswa yang merumuskan, kita yang guru ini hanya sebagai fasilitasnya atau pemandunya bagaimana keyakinan kelas ini dapat dibuat dengan benar-benar berorientasi kepada siswa tersebut. Dan dalam membuatkan keyakinan kelas ini, kita tidak boleh lagi menggunakan kata dilarang, ya kan? Tidak lagi boleh menggunakan kata jangan, tetapi gunakanlah kalimat-kalimat positif di dalam membuat keyakinan kelas. Misalnya dilarang membuang sampah, tidak boleh lagi seperti itu, tapi kita boleh buanglah sampah pada tempatnya. Misalnya lagi dilarang mengejek kawan, tetapi baru kita ganti Berkatalah yang baik-baik. berkatalah yang baik-baik atau salinglah menghormati dan menghargai sesama kita. Nah, jadi kita gunakanlah kata-kata kalimat-kalimat yang positif, tidak lagi kita menggunakan kalimat atau kata-kata yang negatif. Begitu ya. Nah, ini kemarin salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 96. Boleh kita simak dulu sebentar.
Suara hujan. Ya, inilah bentuk hasil dari rumusan yang sudah disepakati dari siswa bersama saya sebagai wali kelas, yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian saling menghormati antar sesama, kemudian disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, saling menjaga ketertiban dan keamanan kelas, aktif di dalam pembelajaran, dan menjaga kerapian dan kebersihan kelas. Nah, ini keyakinan yang sudah dirumuskan bersama-sama siswa di kelas. Oke.
Nah, sekarang dari budaya positif tadi ada masuk kita ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana bentuk disiplin ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Adapun kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup adalah salah satu bentuk kebutuhan dasar dari manusia. Dari mana kita dapat bertahan hidup? Lewat apa kira-kira? Lewat apa? Makan, ya kan? Nah, makan salah satu adalah bentuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira bentuk apa ini kira-kira? Adanya rasa menghargai, adanya rasa diterima. Kemudian penguasaan. Yang penguasaan ini bentuk bagaimana seorang murid itu dia merasa memiliki kekuasaan atau kepemimpinan. Nah, kemudian kebebasan. Kebebasan ini bagaimana dia memiliki kebutuhan bahwasanya dia melakukan sesuatu itu ingin merasa senang untuk mendapatkan kesenangannya. Ya, kesenangan itu ibaratnya dan terakhir adalah kesenangan itu berarti di sini berhubungan dengan mungkin rasa keingintahuannya atau pengen dia mencoba hal-hal yang baru. Nah, contoh sederhana saja bisa kita ambil pada kasus. Contoh sederhana bisa kita ambil misalnya satu kasus saja lah. Kita sering terjadi pada saat jam istirahat kedua nasi yang hilang, iya kan? Nah, nasi anak yang hilang setiap hari ini misalnya kita sering terjadi pada kasus anak nasi yang hilang. Mungkin kita ada beberapa kali kasus kita dapat menemukan pelakunya. Nah, kita boleh bertanya kepada siswa tersebut, kira-kira dia melakukan ini kenapa dia mengambil nasi temannya. Nah, kalau dia mengatakan dia mengambil nasi temannya karena dia lapar, berarti kebutuhan dasarnya kira-kira yang mana? Bertahan hidup. Nah, bertahan hidup. Nah, itu dia. Kalau seandainya kita tanya lagi nih, kenapa kamu ngambil nasi kawanmu? Misalnya seperti itu kita tanya. Terus dia jawabnya seperti ini, nggak ada, pengen usul-usul aja, pengen iseng-iseng aja. Nah, tentu kan kalau seperti itu kita kan ada rasa kesal. Mungkin sekali dua kali kita nasihatin. Nah, mungkin berulang kali akhirnya kita kan memberitahu orang tuanya. Nah, setelah kita beritahu orang tuanya baru datang. Berarti pengennya apa dia? Ada rasa pengen diperhatikan. Berarti dia ada pengen rasa diterima, ada pengen rasa kekurangan atau kasih sayang seperti diakui. Kemudian penguasaan masih sama tadi, misalnya dia ngambil nasi, ditanya ngapain kamu ngambil nasi tadi Raja, misalnya gak suka aku lah katanya, atau misalnya gak ada, senang-senang aja. Terus tentu temannya kan takut jadinya. Nah, dengan nampak temannya takut seolah-olah dia akan merasa dia penguasa, berkuasa, menguasai dia. Itu contohnya. Kemudian kebebasan. Dengan masalah yang tadi juga kita ambil dari kasus tadi juga. Kalau ditanya lagi alasannya misalnya, kenapa diambil temannya, nasi temannya? Katanya misalnya seperti itu. Pengen aja katanya gitu. Nah, berarti di sini dia ada rasa keisengannya. Nah, dia pengen merasa bebas, dia bebas mau ngapain aja. Itu contohnya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Bisa jadi juga dia ngambil hari ini ngambil nasi kawannya yang ini, besok diambilnya lagi. Kan dicip-cipnya tuh. Berarti dia pengen kalau ditanya kenapa lagi ngambil nasi ini yang hari ini, misalnya gitu kan. Nah, bisa jadi dia nggak ada, pengen coba aja, mencoba hal-hal yang baru. Misalnya rasanya nasi yang ini lebih enak daripada yang kemarin. Nah, itu mungkin dia mencari kesenangan. Nah, ini adalah contoh bentuk kebutuhan dasar manusia. Dari satu kasus aja bisa kita kembangkan kira-kira dia masuk kebutuhan mana si anak ini dia melakukan hal tersebut. Itu kira-kira.
Nah, kemudian, ini yang sering kita bahas ini agak lumayan seru ini untuk materi posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini apa saja sih sebenarnya? Nah, posisi kontrol guru ini kira-kira masih ada kita melakukan ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Untuk menerapkan budaya positif ini, tentunya kita sebagai seorang guru harus mampu bertransformasi dari yang tadinya seperti kita menghukum. Seperti apa sih biasanya kita menghukum? Nah, misalnya ini sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Ya apa tidak? Ya, belum? Ya Pak Ibal? Ada kira-kira masih ada Pak Ibal? Masih ya, karena tidak gabung gini juga. Kita masih berada pada zona yang sebenarnya tidak baik kita lakukan, gitu kan? Nah, guru sebagai penghukum, kita biasanya kadang buat peraturan bagi kita udah pas, mungkin bagi anak dia tidak terima, tidak berpihak pada anak. Kita buat peraturan misalnya siapa yang terlambat kalau ibu duluan masuk, suruh di luar. Atau terlambat datang ke sekolah, kita suruh lari keliling lapangan. Nah, ini tidak lagi dibenarkan, bahwasanya kita melakukan sebagai penghukum. Kenapa? Karena mengakibatkan si anak tadi dia merasa tersakiti atau dia tidak merasa dihargai. Seharusnya kita bertanya dulu bagaimana alasannya apa. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini juga kadang tidak kita sadari juga dalam mengajar. Misalnya kita mengajar kepada anak, kita ngomongnya gini, aduh ya Allah Ihsan, udah ibu jelaskan berkali-kali, kamu nggak ngerti juga, kan nggak enak ibu sama Bu Gina jadinya, ya kan? Nah, tentu kita kan ngomongnya pelan itu. Aduh Ihsan, udah berkali-kali ibu bilang, ibu sampaikan berulang kali, masih juga, kan ibu nggak enak sama Bu Gina. Nah, ngomongnya lembut, tapi kita menyakiti kepada anak tersebut. Aduh, kamu ini gimana sih, udah ibu ajarkan nggak ngerti-ngerti juga. Jadi kita kan menganggap seperti secara tidak langsung kita menganggap bahwasanya anak itu bodoh, ya kan? Atau dia tidak paham-paham juga. Nah, tapi kita ngomong itu lembut kali, tapi menyakiti. Nah, ini yang masih kita lakukan. Kemudian guru sebagai teman. Nah, ini kadang kita maunya dekat sama murid, tapi kita tidak membatasi kontrol diri kita sebagai seorang guru. Kita masih bersifat fleksibel. Kalau misalnya, Pak, saya terlambat, ada cepat masuk. Misalnya seperti itu kan. Kadang kita dia cepat masuk, misalnya seperti itu. Nah, itu sebagai teman. Jadi kadang-kadang ada rasa siswa itu dia tidak menghargai. Misalnya dia bilang kawannya, cepat masuk, nanti Pak Iqbal marah. Alah, Pak Iqbal bilang kawan aku, Pak Iqbal itu. Ya Pak Iqbal? Nah, seperti itu. Jadi anak ada rasa tidak menghargai guru tadi. Kadang guru udah dibawanya bercanda. Kadang ada posisi kita di mana kita bisa berteman dengan anak, ada bisa kita tidak bisa berteman dengan anak. Dan jangan anak itu menganggap kita itu mudah seperti dibawanya berteman seperti itu. Kemudian guru sebagai pemantau. Nah, ini biasanya seperti kita di sekolah sudah menerapkan peraturan memantau. Nih rambutnya panjang atau lihat dari jauh terdampak sepatu misalnya ya, sepatu raja mana sepatunya, atau siapa lagi yang rambutnya panjang misalnya kan. Nah, kita dari jauh udah memantau. Nah, kita pasti ada sanksinya apa? Biasanya sepatunya kita tahan kalau sepatunya tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita. Kemudian rambutnya panjang, nah kita udah ingatkan sebenarnya, cuma memang anaknya ini. Nah, kita langsung memotong rambut anak, kan seperti itu. Nah, itu yang dikatakan sebagai pemantau, melakukan langsung melakukan konsekuensi dari peraturan yang sudah ada.
Nah, kemudian yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, inilah yang seharusnya kita terapkan sebagai seorang guru. Kita harus bertransformasi dari yang guru sebagai penghukum tadi. Kita tidak lagi sebagai guru yang membuat merasa bersalah. Kita tidak lagi guru sebagai teman dan tidak lagi guru sebagai pemantau, tetapi adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu bagaimana? Kita menanyakan dulu kepada anak tersebut mengapa dia melakukan hal seperti itu. Pasti dia ada alasannya. Kenapa dia melakukan kesalahannya seperti itu? Tidak langsung tergesa-gesa kita menghakiminya. Nah, ini yang kita harus terapkan sebagai seorang guru. Walaupun ini kita masih sulit untuk menjalaninya, tapi sedikit demi sedikit bisa kita coba menerapkannya. Apalagi sekolah kita sudah sekolah ramah anak. Nah, bagaimana kita bersama-sama, ayo kita bersama-sama saling berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan sekolah kita yang menyenangkan. Nah, ini dia tadi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid untuk menemukan solusinya. Jadi bukan kita yang menentukan solusinya, tapi mereka sendiri. Kira-kira dari solusi permasalahan ini apa kira-kira yang harus kamu lakukan? Jadi bukan kita yang menentukan solusinya, tetapi murid sendiri yang menentukan solusinya. Kita hanya membimbingnya saja. Nah, kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Nah, segitiga restitusi ini adalah bagian dari posisi manajer yang dalam kita kan ada posisi manajer ya, Bapak Ibu ya. Nah, dalam posisi manajer ini kita menerapkan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa? Menstabilkan identitas ini adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas yang gagal ke arah identitas yang sukses. Nah, bagaimana yang kita lakukan menstabilkan identitas? Misalnya kita mengatakan kepada anak kalau anak-anak salah, yaitu kita bisa mengatakan berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita juga bisa mengatakan tidak ada manusia ini yang sempurna, nak. Semua orang juga pasti pernah berbuat salah. Kemudian bisa juga kita mengatakan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Jadi kalau misalnya ada anak bersalah, pertama kali yang kita lakukan adalah mengingatkan kesalahannya. Misalnya dia seperti kita pada kasus anak-anak kita, baik yang terlambat atau yang berambut panjang atau yang memakai sepatu atau memakai sendal di luar jam sholat. Nah, itu bisa kita mengatakannya, mengapa kamu melakukannya? Tahukah kamu itu salah? Nah, tahu misalnya. Nah, baru langsung kita jangan langsung menghakiminya. Kita bisa mengatakan, iya, kamu benar salah. Semua orang pernah melakukan kesalahan, tidak terkecuali kamu dan tidak terkecuali ibu. Nah, ini kita bagaimana menstabilkan identitas anak tadi. Jangan sampai anak itu dia merasa takut untuk mengakui kesalahannya itu. Jadi bagaimana kita membawa anak ini bahwasanya semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenai dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, langkah yang kita bisa lakukan untuk validasi tindakan yang salah, kita bisa bertanya kepada murid seperti ini. Kamu pasti punya kan alasannya mengapa melakukannya? Kemudian, apa kira-kira yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar secara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus berbuat kekerasan? Nah, kalau misalnya si anak tadi melakukan kesalahan, kita pertama tadi menstabilkan identitas. Kita bertanya dulu tadi, kira-kira kamu tahu nggak kenapa ibu panggil? Kalau misalnya dia jawabnya, enggak bu. Kira-kira ada nggak kesalahannya kamu? Misalnya jawab, ada bu, saya memakai sepatu warna putih. Tahu kan kalau kamu tidak tahu kan kamu kalau peraturan sekolah tidak boleh menggunakan sepatu berwarna putih? Tahu. Nah, baru kita menyampaikan bahwasanya itu adalah hal yang salah, tetapi semua orang pernah berbuat salah dan tidak termasuk kamu. Nah, kemudian masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini bertanya, apa alasannya? Memakai sepatu hari itu dia berwarna putih. Misalnya dia menjawabnya, ya bu, sepatu saya basah kena hujan, atau bu, sepatu saya robek, atau bu, sepatu saya dilarikan anjing semalam. Kita kan nggak tahu kejadiannya apa, misalnya seperti itu. Nah, itu bentuk validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kepada anak. Kemudian yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasinya secara intrinsik sehingga mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kita balikan lagi ke anak tadi, ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kira-kira masih ingat nggak dengan keyakinan yang dibuatnya tadi? Masih bu? Sesuai nggak dengan yang sudah dibuat? Misalnya tidak bu. Nah, kalau tidak sesuai, apa yang harus dilakukan? Berarti di sini si anak harus dapat dia mencari solusi dari permasalahannya. Nah, bentuk pertanyaan untuk menanyakan keyakinan ini kira-kira apa nilai yang kita percaya di sekolah ini? Kalau seandainya peraturan yang dilanggar adalah keyakinan sekolah. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian belajar yang asik itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah kamu ingin menjadi sukses? Kemudian apa yang kamu rasakan? Dan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah salah satu beberapa bentuk pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada murid kita apabila dia melakukan kesalahan. Dari pertanyaan-pertanyaan ini maka muncullah solusinya dari si anak. Nah, dari solusinya itu menunjukkan bahwasanya nanti kita sudah menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini contoh misalnya segitiga restitusi yang kemarin sudah dilakukan.
Nah, Bapak Ibu, nah ini bentuk salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang dapat kita lakukan pada anak. Ini kasusnya si Marcel sudah beberapa minggu tidak hadir sejak masuk tahun ajaran baru. Nah, setelah ditanya alasannya, kita memvalidasi tindakan yang salahnya itu, dapatlah alasannya yang pertama, dia bangunnya terlambat, kemudian akibat bermain handphone. Kemudian yang kedua alasannya adalah tidak ada yang mengantarnya karena rumahnya jauh di daerah Cipta Kapilya sana. Jadi alasannya itulah yang membuat dia sering malas ke sekolah kalau nggak ada yang ngantar. Nah, jadi penerapan segitiga restitusi ini dapatlah diambil tadi pemecahan masalahnya itu untuk menanyakan keyakinan. Kita sudah sesuai dengan keyakinan kita nggak? Kira-kira sikapnya yang terlambat, tidak hadir. Nah, ternyata jawabannya tidak sesuai. Nah, itu kita tanya bagaimana kira-kira solusinya. Nah, solusi dari Marcel ini dia adalah tidurnya lebih cepat. Kemudian kalau seandainya tidak ada yang mengantar, dia bisa naik kendaraan umum. Nah, ini adalah bentuk penerapan segitiga restitusi. Sebenarnya penerapan segitiga restitusi ini sudah ada kita lakukan di sekolah kita. Secara tidak kita sadari, kita kalau anak salah pasti kita nanya alasan, iya kan? Nah, alasan itu, itu termasuk memvalidasi tindakan yang salah. Cuma mungkin tahapannya tidak utuh. Nah, kita pasti bertanya, nggak mungkin kita langsung babi bu aja kepada anak-anak. Pasti ada kita bertanya alasannya kenapa, bagaimana cara menyelesaikannya, ada. Cuma kadang kita melakukan itu tanpa kita sadari dan tidak secara utuh. Nah, ini bisa mulai kita belajar untuk menerapkan segitiga restitusi ini pada diri anak. Jadi anak nggak lagi dia merasa ketakutan, anak lagi tidak lagi merasa terintimidasi, dan anak tidak lagi merasa terkekang. Nah, boleh kita melakukan tahapan segitiga restitusi ini. Dengan melaksanakan segitiga restitusi ini, maka dapatlah kita menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya positif, lingkungan yang aman, menyenangkan bagi siapa saja, termasuk bagi murid kita. Yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif sekolah ini dapat kita jalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti tadi, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol guru serta segitiga restitusi. Apabila kita dapat menerapkannya, maka terciptalah budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita dengan baik. Kira-kira bisa nggak kita lakukannya sama-sama Bapak Ibu? Insya Allah bisa ya. Kita coba belajar. Mungkin yang namanya ini kan menjadi PR berat kita ya, menjadi PR berat kita karena kita masih masih mengacu pada pola yang lama kita, karena kita sudah terbiasa dari dulu-dulunya kalau kita melanggar peraturan atau melanggar yang tidak disenangi oleh guru. Nah, kita masih ingat dulu yang dilempar pakai sepatu, pakai penghapus, atau dipukul pakai ya kan? Nah, itu tidak lagi boleh kita lakukan seperti itu kepada anak kita. Coba kita hindari sedikit demi sedikit. Kita akan menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Tidak hanya pada anak, juga tetap pada diri kita. Nah, kita yang menjadi contoh teladan sehingga siswa dapat mengikuti kita sendiri. Oke, akhir kata. Ada yang bertanya, boleh ya, silahkan. Tadi kan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu kan di awal masuk wali kelas yang dengan siswanya. Bisa nggak guru mapel yang buat keyakinan kelas itu? Bisa. Makanya mulai Bisa. keyakinan mapel
keyakinan kelas dan kesepakatan kelas Berarti ini. guru mapel per mapelnya berkesepakatan Iya. Tetapi Kalian jawab apa? Kalian jawab iya. Iya, boleh. Aku banyak kalian jawab. Aku juga nggak tahu nih kalian. Aku nanya. Iya, boleh sekali Bos. Nah, boleh. Kita belajar dengan guru mapel selain dengan wali kelas juga boleh dengan guru mapelnya itu. Kira-kira kesepakatannya apa? Tapi ingat ya, kita tidak boleh ada kalimat-kalimat negatif di situ, kalimat-kalimat positifnya. Alhamdulillah Bu Reda, Bu Husna mengajak insya Allah dan dilakukan seperti itu, cuma tidak terstruktur. Ya, benar. Sebenarnya kita itu sudah ada menerapkan budaya-budaya positif. Yang pernah marah adalah mengasih hukuman tidak pernah. Ya, sebenarnya kita sudah menerapkan budaya positif ini, cuma masih belum sepenuhnya. Jadi udah tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah ada menerapkannya, cuma kita nggak menyadarinya. Kita lebih nampak yang hal-hal yang kesalahan yang negatif yang kita sering nampak. Kan kita udah ada hal-hal positif itu udah ada, cuma belum kelihatan saja. Oke, ada lagi yang mau bertanya boleh. Oke, Pak Hadi silakan. Kenapa iya, Kak? Oh, posisi kontrol guru ini maksudnya posisi seorang guru itu terhadap siswanya. Nah, kan ada 5 tadi yang pertama ya, Pak Hadi. Kita posisi sebagai penghukum. Saya aja kadang masih ada, tidak kecuali saya melakukan kesalahan, masih ada menghukum anak, ya kan? Kemudian kadang saya pun juga ada kadang masih melakukan membuat merasa bersalah. Karena kita tidak sadari, kita ngomong, ya Allah nak, udah capek ibu menjelaskan nak. Nah. Posisi kontrol guru ini ya seperti saya bilang tadi Pak Adi, bagaimana posisi seorang guru itu menempatkan posisinya terhadap siswa. Nah, seharusnya menempatkan guru posisinya terhadap siswa. Tingkat dua. Sebaiknya guru sebagai manajer. Iya. Maksudnya Kalau kita di dalam kelas kan anak tuh karakternya banyak. Iya. Jadi kita kalau hanya fokus pada satu kontrol tadi sebagai manajer, ada anak yang nggak bisa pakai kontrol guru manajer. Iya, memang oke. Penjelasan. Apalagi anak kita. mau dijelaskan lagi Reda. Kontrol apa bisa di? Enggak, banyak tuh. Ada yang bisa kita kontrol sebagai manajer, ada yang harus dihukum dulu baru tahu dia. Nah itu gimana tuh? Kasus Ya. Oke, yang misalnya berkasus ya seperti itu. Memang kadang ada beberapa kasus yang memang tidak bisa kita terapkan segitiga restitusi ini. Ada beberapa kasus, misalnya kasus anak yang merokok atau anak yang kasusnya berat-berat kasus video porno. Nah, itu tidak bisa kita terapkan segitu. Memang ada konsekuensinya. Tetapi kita tidak langsung menghakimi anak tersebut. Bagaimana kita tetap mencari solusi dari permasalahan itu. Nah, dipakai ke semua kontrolnya maksudnya gitu. kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Tapi kalau misalnya kasusnya masih bisa kita dengan menggunakan posisi lebih dari restitusi, itu lebih baik kita gunakan. Jadi jangan kita langsung, karena kita kan gini, untuk menghadapi suatu masalah atau kasus anak yang tidak bisa kita lagi kuasai, kita punya kok guru BK, kita punya kok wali kelas. Nah, kita bagaimana berkolaborasi juga dengan orang tuanya menghadapi anak tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Mana wanita tadi? Ya, di dalam pembelajaran juga seperti itu. Tidak hanya di kampus anak, di dalam pembelajaran kita kan sekarang kan di dalam pembelajaran kan misalnya anak tidur, ya kan Pak Adi kan, anak tidur. Mungkin pelajaran kita nggak menarik, apalagi ditambah lagi jamnya siang. Pasti kita marah. Nah, kita nggak langsung menghakimi anak, tetap kita gunakan segitiga restitusi tadi. Jadi sudah puas tadi, udah dapat jawabannya. Kak Erina tunggu dulu.
boleh tadi kira-kira ada yang mau ditambahkan? Tolong guru penggerak. Ya boleh dibantu baiknya boleh. Iya, silakan. Izin bicara. Saya tadi kurang menyimak pertanyaan Hadi, cuma saya menangkap kita ini bagusnya di posisi apa? Apakah kelima-lima itu boleh kita terapkan seperti itu Pak Ali? Oh, Mas. Iya, tadi. Bukan. Kan di kelas banyak anak. Iya, di kelas Ada banyak. beda-beda. Iya. Ada anak yang bisa kita sebagai manajer, ada anak sebagai buku, pakaian tuh. Karena kita nggak boleh ya. Kita nggak boleh, dan kita cuma manajer. Nah itulah dia Bu. Itulah dia ya Ibu. Kan ada 5 posisi kontrol yang selama ini sering kita gunakan. Yang lebih baik itu sebenarnya adalah posisi manajer. Nah, Yang memang paling aman. kalau kita sudah mendapatkan pendidikan itu, kita kan udah tahu. Terlebih ke saya saja. Saya kalau ada anak melakukan kesalahan tidak lagi menggunakan sebagai penghukum. Saya lebih kepada manajer. Kenapa kamu melakukan itu? Nah, pasti ada sebabnya. Kan betul kata Rida, menstabilkan identitas itu wajib. Maka kalau dia berdoa, nggak ada lagi, nggak ada lagi, nggak boleh lagi seperti itu. Tapi kecuali nanti, makanya bagaimana cara menghadapi anak yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Kalau sudah kita menggunakan segitiga restitusi itu sudah sebagai manajer kita nanti. Jadi dia ada hubungan. Jadi kalau kita sudah posisi kontrol kita di manajer, pasti kita akan melaksanakan segitiga restitusi. Nah, seperti itu. Itu yang menurut saya ya, yang setelah saya dapatkan. Karena akan tertanam di diri kita bagaimana kita menyelesaikan permasalahan anak tadi. Kadang guru yang sudah memahami anak tersebut atau sudah mencoba dengan segitiga restitusi, mungkin dia sudah akan memahami anak tersebut. Tetapi bagi guru yang tidak tahu dengan ibaratnya belum melakukan langkah segitiga restitusi, maka dia akan ngecap anak itu salah. Berarti main tegas, mantap kayak awak dari militer tuh nggak ada. Harus kita lakukan. Ternyata Iya, Mbak Hadi lagi menikmati yang video dia Ternyata Bapak Hadi Bisa boleh nggak? mendengarkan. Kalau Bisa. seandainya kita sudah Bisa, Yong, melakukan bicara. 3 langkah itu, kita akan memahami anak itu. Oh wajar anak itu melakukan itu. Ternyata dia nanti ada faktor X. Ada faktor X-nya. Ternyata seperti itu. Salah satunya nggak usah jauh-jauh. Pacaran tadi. Pacaran tadi ada memang anak itu tidak mendapatkan kasih sayang di dalam keluarganya. Dari orang Mungkin tua. dari broken home, ternyata mereka Ya, wajar menjadi juga orang di tuanya sekolah. preman besar, Wajar tidak di mendapatkan sekolah. kasih sayang anaknya. Nah, iya, terus nanti kita akan terselip sendiri tuh Bapak. Sebenarnya Mungkin dia nggak nih? Hadi Bisa. cobalah segitiga restitusi itu mungkin akan terbiasa nanti Bapak Ibu ya. Kalau kita udah mencoba segitiga restitusi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Reda. Ya, Mbak Hadi. Oke, sudah ya. Ya, boleh Bu Husna, boleh Bu Husna. Harus dicoba Hadi. Kalau nggak dicoba nggak besar. Harus dicoba. Ayo Iqbal, silakan Iqbal. Ya, Bu Husna, boleh. Kita sama-sama belajar. kan ini Bu Reda, kita menemui kasus anak nih, Ya. dia berkasus, dia bermasalah Ya. nih. Nah. Nanti kita meminta solusinya dari dia minta yang gampang-gampangnya solusinya kita nggak mau, gimana? Ya, kita ingatkan lagi dengan keyakinan kelas kita tadi. Kira-kira sesuai nggak dengan solusinya Bisa tadi? Gini, solusi yang diminta itu nggak sesuai pula dengan keyakinan dan kesepakatan kelas dia. Contoh misalnya dia melakukan kesalahan, ini aja Bu, saya bayar aja uang ini untuk menebus kesalahan saya. Kenapa saya kayak gitu? Kan itu. Apa boleh? Seperti itu kan solusi anak. Ada nggak seperti itu loh? Kita karena masih menghargai solusi anak tadi, kita jangan langsung menghakimi. Oh, tidak boleh, nggak bisa. Kita masih menghargai dulu. Tapi kita coba lagi. Kira-kira apa lebih dari yang itu yang bisa kamu cari lagi solusinya, nak? Kalau yang seperti itu kurang tepat, masih bisa kita selesaikan lagi kepada anak itu. Sebenarnya memang kadang kita apalagi kayak Reda kan dan kawan-kawan yang masih baru-baru ini kan emosinya lagi bergejolak ya, nengok anak-anak yang yang nggak sesuai dengan hati kita gitu. Contoh aja kayak Gusti itu kadang marah-marahnya, dia udah nggak marah-marah kayak marah-marah menggebu-gebu lagi. Sabar ya nak ya, baik-baik nak ya. Mana ada marah-marah kayak kita? Kalau kita kan udah teriak-teriak dari jauh, begini-gini. Karena kita yang tadi tuh emosi kita tuh masih belum kita bisa kontrol. Jadi intinya keimanan ibunya harus ada juga. Iya, Bu benar. Rizky itu marah tingkat malaikat. Wah, yolah ya. Malaikat yang marah-marah kan?
Oke, karena memang betul kita ketika mau anak, mau kita itu nggak lepas kita salah. Kita pasti ada salahnya juga, ya kan? Kita kadang misalnya seperti ini, nggak jauh-jauh juga. Kadang kita pengen sebenarnya pembelajaran kita itu menarik. Kita pengen berpembelajaran itu yang kreatif. Cuma kita kadang pasti ada kendala kita di medianya, atau misalnya di sarana sekolah kita mau pakai ini nggak ada. Nah, jadi kadang itu menjadi kendala juga bagi kita. Nah, jadi seolah-olah anak itu kalau kita masih nulis buat halaman sekian rangkum ya, dari halaman ini sampai segini. Nah, anak kan bosan. Lama-lama dia bosan, dia punya julukan kepada gurunya. Nah, itulah padahal sebenarnya dari kita, mungkin kita sendiri yang membuat seperti itu dan anak yang mengecapnya jadinya. Jadi memang kitalah tiangnya yang memang harus kita belajar lagi. Kita harus tetap belajar memperbaiki diri kita agar menjadi lebih baik. Karena kita tidak bisa lagi menyalahkan anak secara seutuhnya. Memang seperti yang dibilang Bu Ega tadi, lihat lagi faktor-faktor X-nya itu apa. Oke, ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Nggak ada? Oke, sudah ya. Apakah untuk penjelasan pada hari ini cukup jelas? Selesai sudah hari ini untuk kegiatan diseminasi kita. Dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkontribusi dalam kegiatan diseminasi ini. Akhir kata, saya mohon maaf kalau seandainya penyampaian Reda ada yang kurang pas, kemudian penyampaian Reda masih ada yang berlibat-libat dalam menyampaikan karena Reda sama-sama belajar. Dan Reda akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Anda Ibu, nah di awal pembelajaran ini tentunya kita di kelas ini harus mempunyai dulu keyakinan kelas. Paham? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak tentang keyakinan kelas itu seperti apa sih sebenarnya keyakinan kelas itu? Siapa yang bisa menyebutkan keyakinan kelas itu yang kalian tahu itu seperti apa kira-kira? Ayo, siapa yang berani? Apa sih kan? Tidak membeda-bedakan satu sama lain. Maksudnya Ibu itu keyakinan kelas itu apa sih? Saling menghormati. Peraturan. Dalam bentuk seperti peraturan. Nah, peraturannya itu tadi seperti tidak membeda-bedakan, saling menghormati. Cuma kalau kita mengatakan dengan kata peraturan, sepertinya kalian akan terasa seperti dikekang, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kita supaya kita punya keyakinan atau nilai kebajikan dalam diri kita yang akan kita tanamkan untuk dapat kita laksanakan sebagai bentuk disiplin positif kita terhadap tugas kita sebagai seorang siswa atau seorang pelajar atau murid. Nah, jadi pada saat ini Ibu akan membantu kita akan saling berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas kita. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, maka tentu kita harus membuat kesepakatan bersama antara kalian dengan Ibu. Nah, Ibu akan membagikan nanti ada sticky note masing-masing orang untuk membuat apa kira-kira kesepakatan yang kalian inginkan. Ini kita punya kelas. Kelas ini kita anggap sebagai rumah kita. Nah, tentu kita pengen rumah kita ini seperti apa? Ada impiannya, harapannya. Nah, nanti kalian Ibu bagi, tuliskan di situ kira-kira apa yang ingin kalian harapkan dari sebuah kelas kalian ini atau sebuah rumah kalian ini. Kira-kira bisa nggak melaksanakannya? Bisa. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak
berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak Apa ya harapan saya untuk kelas saya? Saya ingin kelas yang seperti apa ya? Kemudian saya ingin berteman dengan teman seperti gimana ya? Nah, coba buat sehingga kelas kita ini akan merasa nyaman dan menyenangkan, baik bagi kalian dan juga bagi guru yang masuk untuk memberikan materi. Kalau sudah selesai, nanti boleh ditempelkan di kertas yang ada kartu papan tulis di sini. Kalian tempelkan masing-masing apa yang menjadi harapan kalian. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Pada Anda Ibu yang sudah berkontribusi dalam mewujudkan kira-kira apa yang menjadi harapan kalian terhadap kelas kita ini. Oke, sekarang kita lihat dulu, boleh gua ambil dulu dari sebelah sini dulu. Satu, kelas harus selalu bersih dan rapi. Oke, kita tempelkan di sini. Kira-kira di sini nilai kebajikannya apa nih berarti? Berarti ingin apa? Kelasnya bagaimana? Tertib, Bu. Ya, untuk menjaga kebersihan. Ya, tempel dulu sini ya. Atau ada yang membantu Ibu membacakan? Ada yang mau membantu? Boleh, Sarah, silahkan. Ini boleh ambil sekarang mau membaca. Bebas berkreasi, berekspresi dalam berkarya tanpa membanding-bandingkan murid, kompak dan tidak memiliki teman saat di kelas maupun di luar kelas, tanpa melihat dari segi ras, suku, ekonomi maupun agama. Oke, kira-kira ini masuk mana nih? Berarti kita buat dulu di sini. Berarti tadi di sini lebih ke kebersihan ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
ini memanggilmu kawan. Pelajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Jadi inilah hasil diskusi kita, yaitu dari kesepakatan kelas yang sudah kalian buat menjadi keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini benar-benar harus kita apakan? Kita laksanakan dengan baik. Jangan sampai dilanggar, karena kita ingin menanamkan dalam diri kita sikap mandiri dan juga sikap bertanggung jawab. Sebagai apa? Sebagai salah satu bentuk disiplin positif dari dalam diri kalian. Sebagai apa? Sebagai seorang siswa atau pelajar. Nah, kira-kira dengan keyakinan kelas ini yang ada 6 ini sudah disepakati? Sudah bisa sepakat? Bisa? Ada lagi mau ditambahkan? Ya, tapi sudah ini ya, sudah kita fixkan ya keyakinan kelas kita. Nah, oke. Untuk mensahkan keyakinan kelas kita ini, boleh Ibu minta bantuan Elhuda sebagai salah satu perwakilan untuk menandatangani keyakinan kelas kita. Ya, oke Elhuda sebagai ketua kelasnya. Oke, terima kasih ya Elhuda ya. Nah, berarti kita tidak boleh melanggarnya. Kalau ada dilanggar berarti harus ada konsekuensinya. Ya? Ya. Oke, sekian dulu untuk ini. Nah, nanti keyakinan kelas ini akan kita pindahkan, akan kita buat yang lebih bagusnya lagi di karton. Kemudian nanti setelah itu kita tempelkan di dinding. Jadi kalau kira-kira ingin melakukan kesalahan, ingat dulu, kira-kira saya udah betul nggak ya, sesuai nggak ya tindakan saya dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Nah, nanti Ibu buatkan di karton, nanti baru kita tempel di dinding. Nah, inilah yang menjadi kesepakatan kelas kita. Bisa dipahami? Oke, terima kasih untuk hari ini sudah membuat keyakinan kelas kita, dan semoga kalian dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk disiplin positif pada diri sendiri. Oke, terima kasih. Nama saya Wisna Masrahayu dari kelas 96. Saya bersama teman-teman senang sekali bisa membuat keyakinan kelas bersama mereka, karena kami merasa lebih punya tanggung jawab untuk menciptakan suasana kelas yang lebih positif. Selain itu, keyakinan kelas juga mengajarkan kami untuk bersikap menghargai diri sendiri dan orang lain. Terima kasih. Nama saya Tarisya Barjungguk dari kelas 96. Saya dan teman-teman merasa senang karena telah membuat keyakinan kelas bersama Bu Reda. Dengan adanya keyakinan kelas ini, mengajak kami tentang nilai positif seperti bertanggung jawab, menghormati, kerjasama, serta disiplin. Sekian, terima kasih.